Erling Haaland waktu lawan MU main ya? Saya kira nggak main loh. Waduh. Ya, ini selamat dia. pagi. Bung Labib, ini kemarin kita baru saja menyaksikan pertandingan antara MU dan juga City. Betul. Di derby Manchester Yes. yang dimenangkan oleh MU 2-0. Ini sebenarnya emang MU sudah kembali ke roots-nya atau memang ini karena sentuhan ajaib dari Michael Carrick, Bung Labib? Ini sebenarnya kalau kita bicara apakah MU sudah kembali ke terahnya sebagai tim papan atas atau Carrick yang baru saja menangani Manchester United kembali setelah lepas dari Middlesbrough sih sebenarnya banyak variabel ya, tapi kalau saya lihat mungkin yang paling utama ini ada satu yang fresh aja gitu, yang segar dari tubuh kepelatihan dari Manchester United. Kita tahu mungkin ada beberapa pemain yang kurang seret dengan strategi yang coba di-build oleh seorang pelatih sebelumnya, Ruben Amorim, tetapi mungkin Michael Carrick yang kita tahu adalah legenda Manchester United memberikan sesuatu perbedaan mungkin. Jadi mungkin aja ini masuk pertama masih honeymoon season dalam tanda kutip, Mas. Jadi mungkin pemain, ada pelatih baru, mungkin lebih fresh dengan strategi, dengan kondisi tim. Jadi apalagi ditambah debut pertamanya langsung menghadapi Manchester City dalam derby of Manchester, itu kan pasti adrenalin meningkat. Kita mungkin, kalau banyak yang mengatakan, teman saya mengatakan, ada yang bilang, ini mungkin Manchester United mode derby, misalnya bilang kayak gitu. Tetapi kan yang paling utama dari semuanya kan konsistensi juga. Kita belum tahu nih konsistensi dari Michael Carrick. Oke, di debutnya lawan City mereka berhasil meraih 3 poin. Kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Tapi kan kompetisi masih panjang, Mas. Masih ada 18 pertandingan lagi. Kita akan melihat bagaimana Manchester United di bawah asuhan pelatih interim mereka atau pelatih caretaker mereka, yaitu Coach Michael Carrick, bisa menjaga konsistensi. Itu yang paling utama sebenarnya. Baik. Nah, Bung Labib, kemarin kan juga kalau ada 3 gol MU yang dianulir ya. Kalau ini nggak ya betul, kalau ini nggak dianulir bisa 5-0. jadi MU menang dengan skor besar 5-0. Nah, dari penampilan MU semalam, apakah Bung Labib melihat kalau lini serang ini udah jadi andalan dari MU di bawah kepelatihan Michael Carrick nih sekarang? Ya, sebenarnya sejak awal musim dengan mereka mendatangkan Matteo Cunha, lalu juga Brian Mbeumo, lalu di support maksud saya oleh beberapa nama seperti Amad Diallo dan juga nama-nama yang berkualitas, Bruno Fernandes. Itu sebenarnya kan bisa menjadi acuan bahwa Manchester United ini punya lini depan yang sangat mengerikan, Mbak. Punya lini depan yang sangat luar biasa. Tetapi dengan pelatih sebelumnya Ruben Amorim, mungkin lini depan itu belum tampil optimal, belum tampil sesuai dengan ekspektasi. Harga yang digelontorkan Manchester United untuk mendatangkan pemain-pemain baru di awal musim tuh luar biasa besar. Tapi memang seharusnya MU tampil luar biasa, tampil dengan produktivitas yang tinggi. Kan kalau kita lihat MU ini kalau lawan tim-tim papan atas seperti City kemarin sukses mereka kalahkan, lawan Liverpool juga mereka berhasil menyulitkan Liverpool. Ini MU nih kalau lawan tim papan atas mungkin masih ada gengsi menghadapi tim papan atas, tapi harus kita ingat lawan yang dihadapi kan bukan tim papan atas, tapi secara mungkin di atas hitungan di atas kertas ada yang beberapa banyak bahkan yang di bawah Manchester United, tetapi tim-tim yang di bawah Manchester United itulah yang bisa menyulitkan MU. Sebenarnya Itu dia. Penyakitnya MU di sini sebenarnya. Anomali MU. Anomalinya ya. Kalau kita hitung dari beberapa pertandingan liga, mereka banyak tertahan sama tim-tim di bawah. Bisa kita katakan mungkin seperti Wolverhampton salah satunya yang belum mendapatkan poin di beberapa pertandingan, lawan MU dapat 1 poin loh. Bayangkan loh. Sebaiknya itu MU. Baik. Nah, nih Jadi Bung ya, Labib. Silakan Bung Labib. Ya, lanjut loh ya Mas. Jadi kemarin menurut catatan, kemarin kita juga melihat bahwa Patrick Dorgu didorong masuk menjadi winger kiri. Dan ini kemarin membuat hasil yang baik ya untuk pertandingan antara MU dan juga City. Apakah ini taktik yang akan terus diberikan oleh Michael Carrick ketika nanti Dorgu dimainkan? Ya, kalau saya melihat memang Patrick Dorgu ini kan didatangkan dari US League ya, tim Serie A dengan bandrol yang cukup tinggi 30 juta euro. Memang kalau saya lihat dengan
main position seorang Patrick Dorgu yang sangat fasih bermain sebagai seorang wingback ini permainnya cukup versatile gitu. Dia cukup kuat ketika membantu pertahanan dan sangat rajin ketika melakukan overlap untuk membantu serangan. Tetapi kita akan melihat bagaimana approach, ini paling penting, approach atau pendekatan dari coach Michael Carrick ketika melihat flair atau potensi yang dimiliki Dorgu. Apakah memang Dorgu bisa bermain lebih menyerang atau ternyata lebih oke ketika coba membantu defense. Ini kita akan melihat pendekatan yang dibangun oleh Michael Carrick melihat flair atau potensi yang dimiliki oleh seorang Patrick Dorgu. Tapi kita lihat kemarin tiba-tiba Patrick Dorgu melakukan overlap ada di kota kecil Manchester United menyambut sebuah umpan. Itu kan suatu hal yang luar biasa amazing ya untuk seorang pemain yang berposisi sebagai seorang wingback atau fullback ya. Jadi kita akan melihat ke depannya apakah Patrick Dorgu akan bermain lebih ofensif atau memang akan kembali lagi bermain lebih bertahan atau sebagai seorang fullback ataupun wingback. Kita akan melihat kebutuhannya Manchester United di 18 pertandingan sisa Premier League, Mas. Nah, Bung Labib juga selain Dorgu yang jadi sorotan kemarin adalah Sesko dan Cunha yang ternyata dicadangkan malah oleh coach Michael Carrick. Kalau menurut Bung Labib alasannya apa nih Carrick mencadangkan dua pemain ini? Ya ini balik lagi ke strategi yang dibangun oleh seorang Michael Carrick ya dengan mencadangkan Sesko atau Cunha, berarti ada pemain yang memang dianggap lebih dibutuhkan ketika menghadapi Manchester City. Kita lihat memang di sisi, kita tahu kalau Cunha kan biasa beroperasi ini kan di belakang seorang Bryan Mbeumo atau bermain sejajar bersama seorang Bryan Mbeumo sebagai focal point-nya Manchester United. Sedangkan Sesko juga center forward murni. Artinya kemarin ketika main dengan skema 4-2-3-1 dan ketika mencoba bermain itu seorang Michael Carrick membutuhkan pemain yang tipenya versatile, tipenya yang mampu untuk bermain di segala posisi. Yang artinya pemain yang ditampilkan sejak menit Ambialo dan juga Patrick Dorgu di sisi sayap itu memang sudah disiapkan sejak awal. Pemain yang dibutuhkan, lebih dibutuhkan di awal dibandingkan Sesko dan juga Matheus Cunha, dan itu keputusan yang sangat tepat ternyata untuk meredam sisi ofensif dan sisi kreativitas yang dimiliki oleh Man City di laga hari Sabtu malam kemarin, Mbak. Bung Labib, kan dulu itu Michael Carrick itu pernah menjadi asisten pelatih di MU. Lalu tahun 2021 pernah menjadi caretaker MU sebanyak beberapa 3 pertandingan, di mana 2 pertandingan itu dimenangkan, 1 pertandingan imbang. Apakah memang sebenarnya dari dulu ini Michael Carrick ini memang sudah karena memang memahami MU sejak lama, atau memang sebenarnya memang Michael Carrick ini memang memiliki potensi sebagai pelatih yang bagus untuk MU ke depannya untuk dipertahankan? Iya. Ini kalau kita bicara Michael Carrick kan kita tahu Michael Carrick ini salah satu pemain atau pelatih yang tahu DNA Manchester United. Cukup lama membela Man United ketika didatangkan dari Tottenham Hotspur dan ternyata menjadi legenda gitu. Kita tahu juga bagaimana Michael Carrick ini tipe pemain yang sangat pintar. Kalau zaman sekarang tuh Michael Carrick tuh kayak Rodri-nya Man City mungkin di zaman dulu gitu. Tapi dengan tipe permainan Michael Carrick, tiba-tiba ia membawa filosofi permainannya ke dalam dunia kepelatihan. Menurut saya memang sebenarnya Michael Carrick punya kualitas, tapi juga Michael Carrick juga mungkin punya pemikiran apakah dia sudah sangat layak menjadi head coach dari Man United atau hanya sesekali menjadi pelatih interim atau caretaker MU. Kita akan melihat ke depannya juga. Kalau saya lihat mungkin Michael Carrick itu masih mau mencari pengalaman gitu di tempat lain. Mungkin salah satunya kemarin kan memegang Boro kan, dan menurut saya itu hal yang sangat baik oleh seorang Michael Carrick. Jadi menurut saya masih panjang lah perjalanan Michael Carrick. Tapi apakah goalsnya dia akan menjadi pelatih MU? Potensinya sangat besar untuk menjadi pelatih MU di masa yang akan mendatang sih, dengan kemampuan yang ia miliki sebagai seorang pelatih. Nah, Labib, kemenangan atas City kemarin membawa MU naik posisi di klasemen, sekarang ada di urutan kelima, cuma terpaut 1 poin dari Liverpool yang ada di posisi keempat. Kalau menurut Bung Labib, apakah MU bisa finish di 4 besar musim ini dan menggaransi tiket Liga Champions secara otomatis nih? Iya, ya kalau kejar-kejarannya sama Liverpool akan menjadi satu ini ya, bisa dibilang
Anda ini ya championship tracking yang cukup menarik untuk mendapatkan tiket UCL ya. Padahal tiket UCL doang ya, bukan tiket juara tuh. Betul. Untuk menyegel peringkat 4 doang tuh, tapi kebut-kebutannya atau race-nya sama Liverpool ya. Kalau melihat potensi ya besar banget sih. Sama-sama Liverpool kan sama-sama dalam keadaan yang sama ya. Dalam artian Liverpool sama MU ini sering banget nih kalau bahasa Inggrisnya kesel gitu menghadapi tim-tim yang posisinya di bawah mereka. Sering banget buang-buang poin. Yang menjadi menarik, keduanya ini juga bahkan dengan posisi 2 dan 3 yaitu City dan Aston Villa, sebenarnya kalau melihat masih 18 pertandingan selisih 8 poin itu belum terlalu jauh. Jadi kalau kita bicara tadi apakah potensi MU bisa menyegel posisi 4 atau posisi yang lebih baiknya untuk mendapatkan goalsnya yaitu tiket UCL, besar banget kemungkinannya, Mbak. Posibilitasnya gede banget, apalagi pemain seperti Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Amad Diallo, Bruno Fernandes, itu pemain-pemain hebat, pemain-pemain bagus yang jika diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan dan mendapatkan adjustment dari pelatihnya dengan tepat, itu akan tampil kesetanan, bisa tampil luar biasa di setiap pertandingannya. Jadi kita akan melihat Michael Carrick bisa nggak mengoptimalkan setiap individu player yang ia miliki di squad MU. Kalau ternyata Michael Carrick diberikan opsi untuk mengambil pemain baru untuk meloloskan langkahnya untuk di Champions League, kira-kira pemain seperti apa yang dibutuhkan oleh MU? Sebenarnya sih kalau MU pemain siapa yang dibutuhkan bukan siapa pemain yang datang, Mas, tapi seberapa besar Michael Carrick bisa memaksimalkan talent pool di dalam tim Manchester United, Mas. Kalau saya lihat ini talent pool di tim Manchester United tuh dalam, bagus dan cukup mewah ya. Kalaupun harus menambah mungkin sisi sayap mungkin ya. Kalau saya lihat ya pemain-pemain. Kalau misalnya kayak contoh ya Man City, kita tahu Man City ini tim yang sangat atraktif di bawah asuhan pelatih Pep Guardiola. Mereka tetap mendatangkan pemain yang tipenya itu attacking dari sisi wide attacking gitu. Contohnya kemarin kan dia mendatangkan Antoine Semenyo, saya lihat, dan itu cukup works ya sebelum laga melawan MU. Semenyo mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan. Mungkin MU akan menambah pemain yang sisi kreativitasnya menambah di sisi sayap. Tapi ingat, pemain seperti Bruno Fernandes ini harus bermain lebih ofensif kalau menurut saya. Itu paling utama. Iya. Walaupun kemarin bermain lebih ofensif, akhirnya offside ya. Iya. Itu kan udah ini ya, kalau dibilang tuh udah bau-bau yang bakal bisa golin, artinya udah terlihat tuh. Dengan lebih offense, lebih attacking seorang Bruno Fernandes, dia memberikan dimensi, memberikan warna baru di lini serang dari Man United. Yang artinya tinggal mungkin kalau Bruno Fernandes bermain di posisi 8 atau 10, MU mencari pemain yang lebih deep di posisi 6 atau di posisi 8. Mungkin di bursa transfer Januari ini jika MU mendapatkan pemain yang tepat, bukan tidak mungkin akan menambah kekuatan energi di engine room-nya Manchester United, Mas. Pemain yang pasti bermain di posisi 6 dan 8. Nah, Bung Labib, kalau akhirnya nih nanti MU bisa lolos ke Liga Champion untuk musim depan, kalau menurut Bung Labib pantas gak Michael Carrick nih diangkat jadi pelatih kepala, head coach-nya MU di musim depan? Kalau diangkat menjadi pelatih MU apa enggak, menurut saya layak. Tapi balik lagi, apakah Michael Carrick tetap masih dengan pemikirannya bahwa dia hanya ingin menjadi caretaker, atau ternyata dia bisa berubah pikiran menjadi pelatih utama dari MU. Tapi harus diingat, menjadi pelatih dari Manchester United itu poinnya berbeda, tekanannya berbeda, ekspektasi yang dia dapatkan dan target yang ia dapatkan juga berbeda. Jadi kita akan melihat apakah Michael Carrick-nya mau apa tidak, itu aja. Untuk mempertahankan menjadi pelatih MU atau tidak ke depannya. Menurut Bung Labib sendiri melihat kemarin kan sewaktu MU diasuh oleh Ruben Amorim, ada rumor yang menyebut bahwa di ruang ganti itu pemain dan juga pelatih ini ada harmonisan. Ya. Apakah memang ternyata ketika Michael Carrick ini muncul, ini ternyata memang antar pemain, rumor yang sudah muncul dan juga memang image ini memang menjadi image positif yang diberikan oleh pemain kepada Michael Carrick. Bahkan ada yang menyebut katanya Michael Carrick ini adalah jelmaan Sir Alex Ferguson. Ya gimana pun kan kita tahu Michael Carrick ini adalah legendanya Man United, jadi dia pasti punya value yang berbeda dibandingkan Ruben Amorim ya. Kan Ruben Amorim adalah
sebelumnya melatih Sporting Lisbon, tapi Michael Carrick adalah bekas pemain bermusim-musim dari Man United. Mungkin ada rasa segan juga di locker itu mungkin, tetapi juga pasti itu hanya aspek tambahan ya Mas. Tapi aspek utamanya tetap Michael Carrick adalah pelatih yang bisa untuk sementara ini, saya katakan, saya underline lagi, untuk sementara ini bisa memberikan rasa segar, rasa lebih fresh dari locker room Manchester United, dan itu hal yang sangat baik. Karena kenapa? Karena pemain bola profesional tidak hanya dituntut menjaga konsistensi kualitasnya di atas lapangan, tapi mereka juga harus menjaga sisi psikologis dan mental bertanding. Percuma punya skill yang mumpuni, tetapi psikologis dan juga mental bertanding turun, mereka pasti akan mendapatkan hasil yang kurang optimal di atas lapangan. Tetapi mungkin Michael Carrick pendekatannya berbeda. Michael Carrick tahu pemain-pemain yang dimiliki MU ini pemain-pemain berbahaya, pemain berkualitas. Tadi kita udah bilang, di awal musim udah datenginnya pemain yang lebih ofensif atau pemain yang berada di lini depan. Bumo, Matis Cunha, Benjamin Sesko bahkan. Itu kalau bertiga digabungin nilainya berapa ratus juta pound sterling yang digelontorkan oleh Man United di bursa transfer musim panas lalu. Tetapi kan memang Michael Carrick ada sesuatu hal yang harus diperbaiki, yaitu mental dan juga psikologis pertandingan. Itu mungkin so far sudah diperbaiki. Mungkin Michael Carrick bilang, mungkin ya di locker room bilang gini, zaman abang dulu nih ya, jangankan kalah, kebobolan aja bisa dimarahin sama Opa Alex. Sama kemarin Opa Alex Ferguson nonton. Iya, dan terlihat bahagia ya menontonnya, menyaksikannya. Senyum loh, kakek-kakek 84 tahun ada di tribun, harusnya istirahat di rumah, tapi kakek-kakek Skotlandia memutuskan untuk datang ke Old Trafford di suhu yang cukup dingin kemarin, dan ya pasti ada motivasi tambahan. Itu paling utama sih. Nah, Bung, mungkin penampilan MU juga akan jadi sorotan akhir pekan ini karena lawan yang lebih berat menanti ya, Arsenal nih. Arsenal. Betul. Nah, kalau menurut Bung Labib gimana prediksinya? Akankah MU bisa pertahankan tren kemenangan yang sudah diukir pekan ini? Wah, kalau saya lihat sih ini akan menjadi laga yang menarik ya. Arsenal terlepas dari hasil imbang melawan Nottingham Forest, menurut saya Arsenal is being Arsenal dengan Mikel Arteta yang tampil luar biasa sepanjang musim ini. Mereka sudah meraup 50 angka, berada di peringkat pertama. Mentalitas mereka terjaga di puncak klasemen. Lawannya MU yang menurut saya kemenangan lawan Man City ini poinnya lebih dari 3 loh Mbak. Karena selain mereka mendapatkan 3 poin, tapi psikologis dan mental mereka ini meningkat berkali-kali lipat, dan itu menjadi modal yang sangat besar menghadapi Arsenal di akhir pekan mendatang. Jadi kalau saya melihat prediksinya akan laga berjalan cukup seru sih. Pasti banget ini, apalagi Michael Carrick juga tahu bagaimana rivalitas dari MU dan Arsenal. Michael Carrick juga udah menghadapi ratusan pertandingan bersama MU as a player, as a captain mungkin, dan juga mungkin Michael Carrick udah tahu bagaimana rivalitas MU melawan City, melawan Arsenal, melawan Liverpool. Jadi Michael Carrick udah bisa approach yang terbaik untuk tim MU pastinya untuk persiapan menghadapi Arsenal nanti, dan ini akan menjadi laga yang harus ditonton, harus dinikmati tentunya. Kalau harus prediksi skor, berapa nih Bung Labib nih? Wah, kalau prediksi skor saya bukan cenayang ya, tapi kalau saya harus melihat bagaimana laga tersebut kan digelarnya di Emirates. Kita ingat di laga pertama di pekan perdana Premier League musim ini, Arsenal menang 1-0 atas MU. Mungkin akan hujan gol. Kalau prediksi saya mungkin 2-2 Mbak. 2-2, Arsenal 2, MU 2. MU 2, tetapi jika salah satu melakukan individual error atau detail error, itu yang bisa menjadi pembeda. Yang salah satu tim bisa menjadi pemenangnya. Siap. Bung Labib, terakhir sebelum menutup, ini kan dari tadi kita ngomongin MU, tapi di satu sisi kita melupakan bahwa City ini memiliki pemberi gol terbanyak di musim ini ada Haaland ya. Betul. Dan kemarin sepertinya Haaland tidak memberikan seperti ada yang bilang macan ompong. Apa yang terjadi dengan City semalam, Bung Labib? Ya, Erling Haaland waktu lawan MU main ya? Saya kira nggak main loh. Waduh. Statement berbahaya ini, Ini gimana Bung Labib? Apa yang terjadi dengan City semalam, Bung Labib? Iya, ini menurut saya sih anomali banget ya. Erling Haaland itu lagi luar biasanya. Musim ini udah cetak 20 gol dalam lagi gacor-gacornya kan?
gacor-gacor bersama MU. 20 game bahkan lebih bersama Man City. Maksudnya menghadapi MU tuh, sebelum menghadapi MU, Haaland bersama Man City tuh cetak 20 gol loh, Mas. Maksudnya buat saya sih anomali banget ya melihat what happened dengan City semalam. Berkutik menghadapi Lisandro Martinez. Ini saya lihat luar biasa pertahanannya MU dalam mereka tahu focal poinnya City itu pasti ujungnya ada di Erling Haaland. Maka dari itu penjagaan untuk Erling Haaland harus ketat, harus berlapis. Jadi mungkin kemarin off day-nya dan kita juga harus sadari bahwa Erling Haaland tetap Erling Haaland, seorang manusia bukan robot ya, walaupun banyak menyebut dia adalah seorang robot, tapi Erling Haaland tetap Erling Haaland. Tapi yang menarik adalah supply bola untuk Man City ketika menghadapi MU itu tuh buruk banget. Lini tengah tuh benar-benar minim kreativitas, hilang energi, hilang determinasi untuk memberikan support. No shoot on target itu menurut saya sih aib buat tim selevel Man City sih. Jadi menurut saya memang kemarin adalah murni strategi dari Michael Carrick sukses untuk meredam lini kreativitas, lini serang dari The Citizens. Baiklah. Bung Labib, terima kasih sudah mau menjelang jam 10 kita harus akhiri obrolan kita. Terima kasih Bung Labib. Untuk waktunya. Sama-sama Mas Tom, semuanya Mbak. Siap, selamat pagi, salam olahraga. Selamat pagi. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.